Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sohibul Azmi, NIM 063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Wijusevani. Saya dari NIM 2018 069. Saya dari jurusan D3 Perbankan dan Keuangan, dan saya dari kelompok 10, yaitu dengan produk kopi Horde Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Tafir Rendiawan, NIM 068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anand Bagadiansyah. Saya akan menjelaskan slogan dari bisnis produk saya, yakni kopi, di mana slogan kami adalah jadilah seperti kopi yang tetap dicintai tanpa menyembunyikan pahit dirinya. Yang berarti jika terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan akan membuat kita menjadi tahanan buat mereka. Jadi jangan pernah mencoba untuk membahagiakan semua orang, karena itu tidak mungkin. Cintailah dirimu sendiri, be yourself, dan banggalah kepada diri sendiri atas semua pencapaian yang kau dapat sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Wijusevani. Saya NIM 069 2018 kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan apa saja yang dilakukan dalam memulai bisnis. Yaitu yang pertama, melakukan riset. Tahapan pertama yang kami lakukan yaitu melakukan riset. Karena apa? Karena melakukan riset kita bisa menentukan apa itu kita akan melaksanakan atau membuat ide bisnis, dan bisnis apa yang cocok untuk di luar sana. Dan yang kedua, kami menentukan ide bisnis dan brand usaha tersebut dari dilakukannya riset. Tahapan kedua yaitu menentukan ide bisnis. Kami berunding dengan kelompok kami untuk menentukan ide bisnis apa yang akan dibuat sesuai dengan riset yang kami lakukan, dan nama brand usaha apa yang kami buat untuk riset yang kami lakukan. Dan untuk yang ketiga adalah struktur bisnis. Kami mulai bisnis ini dengan melakukan perencanaan seperti berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk fasilitas-fasilitas ataupun untuk sarana prasarana untuk menunjang usaha kami. Dan yang keempat, kematangan persiapan. Sebelum memulai bisnis ini akan menyiapkan surat sarana prasarana tadi dari struktur bisnis, dan tentunya kami akan menggunakan fasilitas media sosial juga untuk promosi produk kami. Dan yang tentunya yang terakhir adalah produksi. Setelah kami melakukan riset, menentukan ide bisnis, terus melakukan struktur bisnis dan kematangan persiapan, kami melakukan produksi. Dan yang selanjutnya adalah konsep ide bisnis kita. Jadi di zaman milenial ini banyak pecinta kopi di luar sana. Bahkan sebagian orang yang suka dengan kopi ini menjadikan kopi sebagai gaya hidup. Namun kita memiliki ide gimana kalau kita mencetuskan ide baru, bukan ide baru tapi yang jarang di pasaran. Jadi kami memilih untuk memilih produk kopi rempah, ada varian rempahnya. Dan konsep bisnis ini seperti nama brand kita, Horde Coffee. Ini Horde Coffee yang diartikan bisa juga sebagai kebersamaan. Jadi kami membuat kopi ini untuk kebersamaan kami juga, dan tentunya untuk menjadi ciri khas produk kami untuk menarik pelanggan atau pecinta kopi di luar sana. Dan varian yang kami cetuskan atau yang varian kami keluarkan tidak hanya satu, ada beberapa seperti ini. Kopi dari wilayah kami masing-masing, dari kelompok kami satukan dengan rempah-rempah seperti jahe dan kayu manis. Dan untuk pangsa pasarnya sendiri kami tujukan untuk semua kalangan, anak-anak maupun sampai dewasa. Untuk pecinta kopi tentunya insya Allah ini akan suka. Di daerah Malang pun kami belum
menemukan produk kopi yang ada rempahnya, itu bisa juga dikatakan jarang juga di daerah Malang. Jadi kami memproduksi kopi rempah ini. Kopi rempah ini memiliki prospek pasar yang bagus karena pesaing belum terlalu banyak di daerah kami atau sekitaran kami, yaitu Malang. Kopi rempah ini mudah untuk menarik peminat pecinta kopi dengan rasanya tentu saja yang khas dan juga lain dari yang lain. Semua pecinta kopi akan suka dengan kopi ini. Kami juga memasang kopi ini di marketplace seperti Tokopedia dan juga Instagram. Di sini daftar pesaing produk kami yaitu ada Borneo sama Kampung Arab. Kita lihat di Tokopedia ada suatu jenis kopi rempah juga di sana. Jadi kami masukkan di dalam pesaing produk kami. Dan untuk jenis keahliannya ada beberapa di sini, yaitu yang pertama pelayanan, yang kedua pemasaran, dan yang ketiga pengemasan, dan yang keempat adalah pengolahan kopi. Untuk analisis SWOT-nya, strength yakni kekuatan. Yang pertama, proses pembuatan produk tidak perlu menggunakan teknologi yang sangat canggih. Yang kedua, mengutamakan kualitas dan konsisten terhadap pelayanan. Yang ketiga adalah kopi ini khas rumahan dengan bahan alami ditambah dengan rempah-rempah yang alami pastinya. Yang keempat, harganya yang bersahabat untuk kantong pelajar maupun orang-orang dewasa. Untuk weaknessnya, yang pertama masih fokus untuk pasar domestik khususnya di area Malang. Dan yang kedua, dalam proses produksinya bahan yang digunakan berasal dari beberapa kota di luar Malang, yakni di daerah masing-masing. Jadi terlampau sulit untuk mencari bahan-bahan. Yang ketiga, untuk opportunity, tingginya penikmat kopi membuat minuman kopi ini menjadi salah satu ladang bisnis yang menjanjikan. Bahkan kopi ini bukan hanya sebagai minuman untuk anak muda saja, namun bagi orang dewasa juga bisa, karena kopi ini berkhasiat tentunya. Untuk threats-nya, yang pertama, krisis ekonomi global yang membuat masyarakat cenderung untuk tidak menghabiskan uang terlalu banyak. Maksudnya seperti masyarakat itu dengan ekonomi global, tentunya masyarakat lebih memikirkan untuk membeli suatu produk yang dibutuhkan maupun yang diinginkan. Teknologi yang digunakan dalam produk kami, yang pertama jelas kami menggunakan smartphone, yakni teknologi yang sangat canggih di masa sekarang. Yang kedua, kami menggunakan wifi dan juga kuota data. Yang ketiga, kami juga menggunakan QR code seperti layaknya pesaing kami. Dan yang keempat, kami juga menggunakan e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay dan lain-lain. Saya akan menjelaskan sumber modal usaha kami. Yang pertama dari tabungan pribadi, yaitu kita mengambil dari masing-masing tabungan kami. Kemudian kita kumpulkan semua untuk biaya membeli peralatan dan bahan dan untuk operasionalnya. Kemudian kita meminjam orang terdekat, kita meminjam dari teman atau keluarga. Kemudian jenis dan nominal sumber dana. Untuk tabungan di bank dan patungan
kita kumpulkan sebesar 1 juta. Yang kedua, kita meminjam orang terdekat itu sebesar 400.000. Total yang kami kumpulkan itu sebesar 1.400.000. Kemudian biaya untuk membeli barangnya, yang pertama kita membeli grinder atau penggiling kopi sebesar 200.000. Yang kedua, kita membeli biji kopi sebesar 50.000. Yang ketiga, kita membeli brosur pemasarannya sebesar 20.000. Yang keempat, kita membeli kemasan untuk produk kami sebesar 50.000 dan total 320.000. Kemudian untuk pelatihan yang kita gunakan untuk memproduksi produk kami ada 3 pelatihan, yaitu barista, pemasaran produk, dan analisa laporan keuangan. Yang pertama, barista, kita menggunakan pelatihan lewat channel YouTube. Kemudian untuk pemasaran produknya kita pasarkan lewat media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan kita pasarkan juga ke online shop seperti Tokopedia. Kemudian untuk analisa laporan keuangan kita gunakan untuk menganalisis laporan keuangan kita. Sekian penjelasan dari saya, bagian yang saya kerjakan. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan. Usaha yang kami bentuk adalah kopi, penjualan kopi, yaitu sini saya menjelaskan tentang pembagian modal. Pembagian modal atau revenue expenditure merupakan modal yang digunakan untuk biaya operasional usaha. Biaya operasional usaha seperti biaya gaji karyawan, biaya internet dan telepon, biaya listrik, biaya air, biaya sewa tempat atau sewa gudang, dan biaya lain-lain. Yang kedua yaitu capital expenditure, merupakan modal yang digunakan untuk pengadaan barang yang bisa digunakan dalam waktu yang lama. Modal ini digunakan untuk pengadaan aset-aset tetap, pembelian peralatan usaha, pengadaan kendaraan, dan pengadaan perlengkapan kantor. Kemudian ini ada tabel capital expenditure. Yang pertama, jenis kebutuhan pengeluaran. Yang pertama itu internet dan telepon jumlah 10 GB, harga satuannya 60.000, dan jumlah kebutuhannya 10 GB per bulan. Yang kedua, biaya air dan listrik, harga satuannya 70.000, jumlah kebutuhannya 2 jasa. Yang ketiga, biaya lain-lain, harga satuannya 100.000, jumlah kebutuhan 2. Jadi total keseluruhannya adalah 205.000. Kemudian tabel dari revenue expenditure. Yang pertama yaitu alat transportasi motor. Untuk motor ini sudah tersedia, jadi tinggal biaya pembelian bahan bakar saja. Yang kedua yaitu alat penggiling kopi, harga satuannya 100.000 dan jumlah kebutuhannya 2. Jadi total tersebut yaitu 250.000. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagian yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya adalah penilaian kinerja karyawan. Kami melihat penilaian ini dalam bentuk dari bentuk promosi, di mana kami melihat perkembangan produk kami ini dari suatu sosial media. Kami memantau apabila ada pengembangan pengikut atau follower di Instagram kami atau di sosial media kami, berarti bisa dikatakan produk kami juga banyak dilihat orang. Namun jika belum, itu berarti produk kami juga belum terlalu dilihat orang. Maka dari itu kami menilai kinerja kami ini dari bidang promosi.
Dan yang kedua adalah dalam bidang produksi dan operasional. Jadi kami melihat penilaian ini berdasarkan ketersediaan barang. Mungkin kami akan selalu ready dalam produk ini. Dan sistem gaji dan upah kami dalam usaha kami ini kan memiliki 4 orang. Jadi setiap kuartal kisaran 1 bulan kami menghitung berapa perolehan kami. Jadi berdasarkan perolehan kami itu kami bagi 60% untuk penghasilan dan 40% untuk modal kerja kembali. Jadi kami 60% itu dibagi 4. Untuk penghasilan sendiri 60% tersebut dari penghasilan yang kami peroleh kita bagi 4 untuk sebagai penghasilan kami. Dan yang selanjutnya proses produksi barang. Kami yang pertama tentu saja menentukan list barang yang kami butuhkan untuk produksi, misalnya apa saja yang kami butuhkan, peralatan, bahan-bahan dan juga segala macamnya. Jadi kami tidak kekurangan atau kelebihan pembelian barang sebagai penghematan juga. Lalu kami setelah itu membeli barang-barang persiapan yang matang, kami pun melakukan produksi sampai dengan packaging. Dan untuk alur produksinya sendiri, yang pertama kami pembelian bahan. Pembelian bahan ini atau pembelian barang sesuai list yang kami tentukan tadi. Jadi kami menentukan list-list sebelum membeli peralatan atau bahan-bahan yang kami butuhkan seperti biji kopi, rempah-rempah, kertas membuat stiker, begitu. Dan untuk yang kedua adalah proses produksi. Kami tentu saja menentukan seperti semacam penggiling kopi atau tumbuk kopi sebagai penghalus biar menjadikan bubuk, dari biji kopi jadikan bubuk. Dan yang ketiga kami melakukan packaging. Kami melakukan packaging ini dengan pouch plastik. Pouch plastik ini kami kasih stiker segala macam kayak cara penyajiannya dan juga logo-logo kami, produk kami. Jadi kami membeli pouch plastik ini dan juga stiker. Itu saja untuk packagingnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang bisnis kopi. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.